sambil diteliti ya, dan ternyata selama melakukan meditasi dengan 4.000 orang yang ada di lapangan tersebut, Amerika tingkat kejahatannya turun drastis hingga 20%. Karena alam ini saat ini, bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali fenomena yang justru merusak alam semesta, merusak kehidupan. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Video kita kali ini tentang bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Lalu apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Nah, teman-teman, dalam beberapa video saya menjelaskan di sana untuk kita semua mulai menyatukan energi dalam satu frekuensi. Kenapa demikian? Jadi kalau kita lihat saat ini, bumi kita ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terkhusus Indonesia saat ini ya, pandemi yang terus bergulir sampai detik ini masih terus semakin bertambah yang terpapar ya. Lalu belum lagi ada beberapa fenomena alam semesta seperti bencana-bencana kecil. Dan juga kemarin tanggal 6 ternyata kita juga mengalami salah satu fenomena antariksa di mana jarak bumi dan matahari ini menjauh. Itu artinya saat ini kondisi bumi kita lebih dingin daripada sebelumnya. Nah, ini otomatis juga membuat ya pancaroba saat ini lebih terasa tidak enak ya, karena cuaca akan terasa lebih dingin. Nah, dalam beberapa video saya menyarankan di sana kita harus mulai menyatukan energi dalam satu frekuensi. Itu agar kita dapat bersama-sama istilahnya membuat sebuah gelombang yang dapat melindungi bumi atau dapat menyembuhkan bumi. Ya. Nah, ini dulu sebenarnya sudah ada pernah dicoba di salah satu wilayah di India. Di sana ada salah satu guru besar yang bernama Maharishi Mahesh Yogi. Beliau ini seorang bisa dibilang spiritualis atau juga dia menguasai dengan metode, dia menguasai meditasi metode transendental ya. Nah, beliau pada saat itu pernah mengundang 7.000 meditator ya, di India. Di sana dia melakukan meditasi bersama-sama dengan 7.000 orang itu selama 3 hari. Dan apa yang terjadi? Ternyata di India dengan yang negaranya pada saat itu tingkat kriminalitasnya tinggi, ternyata dalam waktu 3 hari ini semua turun secara drastis hingga 15%. Tingkat kejahatan turun, tingkat perkosaan turun, lalu penyakit juga banyak yang menurun. Ya, istilahnya tidak banyak yang sakit. Nah, hal ini membuat beberapa ilmuwan di sana heran kenapa bisa terjadi seperti itu, dan akhirnya diadakanlah penelitian di Amerika. Ya, pada saat itu para ilmuwan pun mengundang sekitar 4.000 meditator. Dan 4.000 orang itu dikumpulkan di sebuah lapangan dan disterilkan dalam radius beberapa kilo, disterilkan oleh pasukan keamanan di sana. Lalu sambil diteliti ya, dan ternyata selama melakukan meditasi dengan 4.000 orang yang ada di lapangan tersebut, Amerika tingkat kejahatannya turun drastis hingga 20%. Dan teroris juga pada saat itu langsung turun drastis, penyakit juga langsung banyak yang sembuh pada saat dilaksanakannya meditasi tersebut. Setelah selesai meditasi, tingkat kejahatan mulai naik lagi. Dan saat ini pun sebenarnya para ilmuwan juga masih banyak yang bingung kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa ternyata dalam sebuah meditasi bersama-sama atau pada saat orang menyatukan energi dalam satu frekuensi, itu sebenarnya ada sebuah gelombang elektromagnet yang keluar dari pancaran otak manusia ya, itu berasal dari pancaran sinar, kalau dibilang itu cahaya ilahi lah ya. Dia akan memancar menggunakan cahaya Tuhan dalam diri manusia, akan terpancar melalui gelombang tersebut, sehingga gelombang itu dapat melindungi bumi dan dapat menyembuhkan bumi ya. Nah, di sini harusnya kita belajar dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh mereka-mereka. Nah, di Indonesia, kita ini kan sekarang bisa dibilang banyak sekali tokoh-tokoh spiritualis dan juga banyak sekali teman-teman indigo, juga banyak sekali juga teman-teman light worker. Harusnya kita juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, akan tetapi memang kalau saya lihat, kemarin saya juga pernah bahas, kelemahan kita saat ini adalah kita masih terjebak dalam pengakuan. Makanya kemarin ada beberapa video saya juga yang menganjurkan kita untuk menetralkan diri, kita mengenolkan diri dulu.
Setelah kita menolkan diri, mengkosongkan diri, menetralkan diri, tidak mengaku sebagai apa-apa dan siapa-siapa, akhirnya kita mau bekerja sama, mau berkumpul untuk keberlangsungan alam semesta ini. Jadi kalau bisa, memang entah siapa yang harus mengakomodir, kalau bisa kita semua mulai untuk berkumpul dan melakukan meditasi bersama untuk alam semesta saat ini. Karena alam ini saat ini, bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali fenomena yang justru merusak alam semesta, merusak kehidupan makhluk yang ada di bumi ini. Atau mungkin kalau misalkan kita tidak dapat berkumpul, misalkan masih malu atau ada beberapa kendala yang tidak bisa dilewati, misal katakanlah, ya kita schedulekan saja. Mungkin mulai besok katakanlah, kita mulai bersama-sama, siapapun yang menonton video ini, ayo kita di tempatnya masing-masing mulai bermeditasi, mulai berdoa, mulai berzikir. Yang Islam berzikir, yang Hindu ayo kita berdoa, yang Buddha juga sama, yang Kristen juga sama. Kita samakan waktu, kita samakan tujuan. Mungkin katakanlah besok mulai jam 6, setiap jam 6 pagi dan jam 6 sore kita mulai bermeditasi bersama di tempatnya masing-masing. Syukur-syukur bisa tengah malam ditambahin jam 12 malam. Ya. Yang Islam, ayo kita mulai berzikir. Saran saya mulai berzikir dari dalam hati. Di dalam hati ya zikirnya. Ya, tidak lagi menggunakan mulut. Karena mulut masih sering berdusta. Kalau hati, kejujuran manusia ada dalam hati sendiri. Mulai berzikir menggunakan hati, sehingga kita benar-benar dapat meresapi apa yang kita zikirkan, sehingga gelombangnya pun akan terpancar ke alam semesta. Karena ya balik lagi, kita India sudah pernah melakukan, Amerika pun juga dulu pernah meneliti hal ini. Dan ini terjadi bahwa ketika manusia atau kita semua bersatu, berzikir bersama, atau katakanlah bermeditasi bersama, ternyata sangat berpengaruh untuk alam semesta. Ya. Dan ini sudah diteliti bahkan oleh mereka, hingga sampai saat ini mereka pun masih bingung. Ya sebenarnya pada saat kita bermeditasi itu ada sebuah ketulusan, karena cahaya ilahi itu hanya dapat dicapai dengan ketulusannya. Kita menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Hidup yang ada dalam diri kita itu. Kita meleburkan diri. Nah, disitulah ada ketulusan. Ketika kita mencapai ketulusan, kita akan merasakan ketenangan. Nah, ketenangan ini tadi akan terpancar melalui otak manusia. Gelombangnya akan terpancar. Dan kita mulai, istilahnya, ini sama dengan kita sedang memancarkan gelombang cinta kasih ke alam semesta ini. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama untuk bumi kita yang sedang tidak baik-baik saja ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Saya juga kebetulan setelah kemarin saya membuat beberapa video tentang penyatuan energi, saya membaca beberapa artikel dan saya menemukan fakta-fakta tersebut mengenai Maharishi yang ternyata mereka melakukan hal ini dulu. Harusnya kita juga mulai menyadari bahwa kita ini banyak sekali orang-orang yang mengerti tentang spiritual, banyak sekali orang-orang yang mengerti tentang ilmu ketuhanan. Banyak juga anak-anak muda yang mulai mengerti tentang kesadaran murni. Ayo kita gunakan itu semua saat ini. Ayo kita bersama-sama, kerja bersama-sama. Ya, kalau misalkan kita belum bisa berkumpul, ayo kita mulai kerja bersama-sama di tempatnya masing-masing. Saling mendukung, saling melindungi. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya juga tidak merasa benar saya katakan, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Semata-mata saya hanya ingin saling mengingatkan saja ya. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.